Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sudah sampai pada halaman 126 ya. Nah, ini adalah playlist. Nah, dengan menggunakan playlist ya pembelajaran akan bisa dilihat secara urut dan runtut. Maka gunakanlah playlist. Linknya ada di mana? Ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, kita akan mulai. Nah, ini Dayu sama Siti lagi ngobrol ini. Dayu, terima kasih ya sudah mengajariku beberapa gerakan tari Bali termasuk pola lantainya. Uh, ten- sama-sama sama-sama Siti. Saya juga senang kamu mau tahu lebih banyak tentang beberapa tari daerah tempat asalku. Ini sebuah lukisan penari pendet untukmu Siti. Tari ini merupakan salah satu tari khas dari Bali yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Pasti kamu ingin tahu lebih banyak tentang tari ini kan? Tentu saja Dayu. Terima kasih sekali untuk lukisannya. Kamu memang teman yang baik. Wah, dikasih lukisan tari pendet. Wah, keren loh ini ya. Ayo membaca mengenai tari pendet dari Bali. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Ya. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral Odalan di pura yang disebut dengan Mamendet atau Mendet. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Tari pendet ini masih tetap mengandung kesan sakral dan religius meskipun dipentaskan di sebuah acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Pada tahun 1961, Iwayan Berta memodifikasi tari pendet hingga menjadi tari pendet yang sering kita saksikan sekarang. Beliau juga menambah penari pendet menjadi 5 orang. Setahun kemudian, Iwayan Berta dan kawan-kawan menyajikan tarian pendet massal yang ditarikan oleh 800 orang penari yang ditampilkan di Jakarta dalam acara pembukaan Asian Games. Kemudian pada tahun 1967, koreografer tari pendet modern Iwayan Rindi mengajarkan dan meneruskan tarian pendet generasi muda. Selain pendet, beliau juga mengajarkan dan melestarikan tari Bali lainnya kepada keluarganya maupun lingkungan luar keluarganya. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Biasanya tari pendet dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga warna-warni pada akhir tarian. Bunga ini akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan dengan pola lantai tarian lainnya. Tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V pada pola lantai lurus dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Seperti halnya tarian tradisional kebanyakan, pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus. Tidak seperti tari Bedaya dari Yogyakarta yang memiliki makna di setiap pola lantai tariannya. Oke. Ya. Luar biasa. Nah, sekarang seperti biasa kita akan mencari hal-hal penting yang ada di setiap paragraf. Yang pertama, tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer, ya. Lahirnya berawal dari ritual saklar, ini penting ya, tari tradisional Bali ya, terus kemudian lahir
berawal dari ritual sakral Odalan di pura yang disebut dengan Mamendet atau Mendet. Ya. Jadi hal penting tari pendet adalah tari tradisional Bali ya, yang lahir ya, yang berawal dari ritual sakral Odalan, yang berawal dari ritual sakral Odalan ya, di pura ya yang disebut dengan Mamendet, di pura yang disebut Mamendet ya, termasuk tahun lahirnya enggak ya, nanti menggambarkan ini ya para dewi-dewi ya. Oke, itu aja cukup, ini adalah penjelasannya. Kemudian disepakati lahir 1950 ya, dan terus diperbaiki ya. Ini yang kedua, lahir tahun 1950 ini inti ya, tetap mengandung kesan sakral ya. Ya, kemudian Iwayan Berta memodifikasi tari pendet hingga menjadi tari pendet yang kita sering saksikan sekarang. Terus kemudian Iwayan Rindi ya mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada generasi muda. Jadi lahir dan tokoh-tokoh yang mengembangkan, pada intinya gitu ya. Tari pendet disepakat lahir pada 1950 ya. Tari pendet lahir pada tahun 1950 ya, dan koreografinya dirubah tadi ya. Pada tahun 1961 Iwayan Berata, bukan Petra ya, Berata ya. Iwayan Berata memodifikasi hingga menjadi yang sering kita saksikan ya. Dan pada tahun 19 berapa tadi? 61 Iwayan Berata ya, Iwayan Berata memodifikasi seperti ya yang kita lihat sekarang ya. Kemudian informasi berikutnya ada tokoh satu lagi. Setahun kemudian Iwayan Berata dan kawan-kawan menyajikan tari pendet massal ya. Kemudian pada 1967 koreografer dari tari pendet modern mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada generasi muda. Selain ini meneruskan saja ya. Kemudian pada tahun koreografer dari tari pendet modern Iwayan Rindi mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada generasi muda. Selain pendet beliau juga mengajarkan melestarikan tari bari lainnya ya. Oke. Pada 1967 koreografer tari pendet modern Iwayan Rindi mengajarkan dan meneruskan ya. Pada 1967 ya, ini lebih ke tokoh-tokoh ya. Paragraf kedua Iwayan Rindi ya mengajarkan, meneruskan dan mengajarkan tarian ini. Tari pendet.
Sekarang yang ketiga, tari pendet menceritakan tentang Dewi Kayangan, ya, yang membawa sesaji bunga warna-warni, ya, yang akan ditaburkan ke tamu. Tentang Dewi-Dewi Kayangan, tari pendet menceritakan tentang Dewi-Dewi Kayangan. Gini aja rasanya cukup ya. Yang keempat, pola lantainya sederhana, ya, huruf V. Oh, ada huruf V juga ya. Berarti di video sebelumnya itu pola yang seperti ini pola huruf V ya, yaitu pola huruf V. Nah, ini. Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama. Berilah garis bawah pada kalimat-kalimat yang mengandung pokok pikiran pada setiap paragrafnya sudah tadi ya. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan dan tuliskanlah di dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak tentu mewakili satu paragraf. Berilah keterangan penghubung yang menghubungkan pokok pikiran bacaan dengan pokok pikiran paragraf pada titik-titik yang tersedia. Lakukanlah bersamaan dengan teman sebangkumu. Ya, di sini ada paragraf 1. Ya, paragraf 1. Ya. Paragraf 1 pokok pikirannya. Tadi sudah ada di sini sebenarnya ya. Tari pendet adalah tari tradisional Bali yang berawal dari ritual sakral Odalan. Tari Bali, ya, menghubungkan ini asal ya, asal. Kemudian di sini kan disuruh gitu ya. Titik-titik yang tersedia lakukanlah, berilah keterangan penghubung yang menghubungkan pokok pikiran dengan pokok pikiran. Berilah keterangan penghubung yang menghubungkan pokok pikiran bacaan dengan pokok pikiran setiap paragrafnya pada titik-titik yang tersedia. Keterangan penghubung. Oh, bukan paragraf 1, paragraf 1-nya di sini aja ya. Ini sebenarnya asal daerah di sini. Ya, paragraf 1. Ya, jadi ini isinya harusnya asal daerah. Nah, gitu loh maksudnya ya. Terus kemudian sejarah ya, sejarah tari pendet atau perjalanan tari pendet ya, disepakati lahir tahun 1950 dan diperbarui tahun berapa tadi? 1961 ya, oleh Iwayan Brata oleh Iwayan Brata. Iwayan Brata. Kemudian tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi ya. Makna dewi-dewi dari Kayangan tadi ya, menceritakan dewi-dewi dari Kayangan, Kahyangan yang turun ke bumi, menceritakan dewi-dewi Kayangan yang turun ke bumi.
Kemudian yang pola lantai. Pola lantai sederhana. Huruf V. Tuliskan pemahamanmu tentang isi bacaan berdasarkan diagram di atas dalam satu paragraf. Tari pendek adalah tari tradisional Bali yang lahir tahun 1950 dan diperbarui pada tahun 1961 oleh Iwayan Brata ya. Tari ini menceritakan dewi-dewi yang turun dari kayangan ya. Tari ini ke bumi. Tari ini memiliki pola lantai sederhana. Sederhana. Oke, kita lanjutkan. Kamu mungkin dapat melihat bahwa tari daerah, ya seperti tari pendek, menggunakan pola lantai tertentu pada tariannya. Pola lantai ini ada yang bermakna tertentu, ada pula yang tidak. Tarian bedaya dari Jawa Tengah memiliki makna setiap pola lantai yang dibuat penari. Tetapi pada tari lainnya seperti tari pendek, pola lantai tidak memiliki makna tertentu. Sebelumnya kamu mengubah dan mengembangkan beberapa pola lantai pada gerakan tari yang telah kamu pilih sebelumnya. Saat ini waktunya bagimu untuk menunjukkan di depan teman-temanmu. Lakukanlah latihan sekali lagi agar gerak tarian yang kamu peragakan terlihat harmonis. Tunjukkan pola lantai apa saja yang dapat kamu gunakan pada tarian tersebut. Peragakanlah dengan sungguh-sungguh gerakan tari yang telah kamu pelajari di depan teman-temanmu. Berikan perhatian dan tanggapan kepada temanmu dari kelompok lain pada saat mereka memeragakan di depan kelas sebagai cara untuk mendukung usaha mereka. Wah, kamu tadi dapat memeragakan pengembangan pola lantai tari dengan baik, Siti. Kamu cepat sekali belajar. Terima kasih. Kamu banyak memberi semangat padaku, Dayu. Teman-teman sekelas pun memberikan dukungan pada setiap kelompok maju untuk memeragakan hasil kerja kelompoknya. Ya, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan penghargaan atas usaha kerasnya. Ya, Siti. Ya, dan tentu saja kewajibannya adalah dengan berlatih sungguh-sungguh agar tujuan dari usahanya tercapai. Kita punya hak untuk mendapatkan penghargaan atas usaha keras. Tapi kita juga memiliki kewajiban. Kita harus berlatih dengan sungguh-sungguh ya, untuk tercapainya suatu tujuan. Setiap kegiatan yang kita lakukan pasti melibatkan hak dan kewajiban. Baik hak dan kewajiban kita maupun orang lain. Baik yang berhubungan langsung dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Pada saat kamu mempresentasikan sesuatu, kamu mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan dengan baik sehingga kamu berhak mendapatkan kepuasan atas usahamu. Pada saat orang lain melakukan presentasi, kamu mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan dan menghargai usahanya dengan memberikan perhatian dan tidak menertawakannya. Kewajiban yang kamu lakukan itu untuk membantu temanmu mendapatkan kesempatan presentasi dengan baik sebagai haknya. Hak dan kewajiban itu adalah seperti yin dan yang ya, selalu ada, saling mengitari. Ayo berlatih. Dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak peristiwa yang melibatkan hak ya dan kewajibanmu sebagai seorang siswa maupun sebagai seorang anak.
Lakukanlah kegiatan berikut ini untuk menggambarkan peristiwa kehidupan sehari-hari yang melibatkan hak dan kewajibanmu. Pikirkanlah sebuah peristiwa yang terjadi pada hari ini atau sehari sebelumnya. Ingatlah bahwa catatlah peristiwa yang menurutmu melibatkan hakmu dan kewajibanmu. Tuliskan identifikasimu kepada sebuah tulisan pendek. Jelaskan juga hak dan kewajiban pada peristiwa tersebut. Menggunakan contoh peristiwa, siswa melakukan presentasi di depan kelas yang diuraikan di atas. Gambarkan peristiwa pendek tersebut dalam bentuk komik. Gunakan contoh di bawah ini ya. Gunakan contoh di bawah ini. Gambarkanlah peristiwa tersebut dengan jelas. Tuliskan dialog, gelembung pikiran dan kalimat yang baik dan sederhana. Gunakan pensil warna, spidol untuk membuatnya menarik. Pajang hasil karyamu di dinding kelas ya. Kesimpulan apa yang dapat kamu dapatkan tentang penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat yang kamu alami. Misalnya kamu berhak untuk menggunakan lapangan olahraga ya, hak untuk kita berhak untuk menggunakan lapangan olahraga. Ya. Kemudian ada kelas lain ya. Kemudian saat itu kesimpulan apa yang kamu dapatkan tentang penerapan hak dan kewajiban dan kehidupan masyarakat yang kamu alami. Oh, ini kesimpulan ya. Ini nanti untuk yang ceritanya maksud saya. Jadi contoh ya. Contoh. Nanti kita simpulkan sama-sama. Ya. Ini ada diminta contoh kasus. Ya. Peristiwa ya, kita berhak menggunakan lapangan sepak bola misalnya. Kita berhak menggunakan lapangan sepak bola. Nah, kesimpulan apa yang kamu dapatkan tentang penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat? Ya, hak kita simpulkan dulu ya. Intinya kita dalam bermasyarakat memiliki hak yang bisa kita gunakan atau tidak, bisa kita gunakan atau tidak, tergantung kita. Misalnya kita berhak untuk mendapat makanan, tapi kita makan apa tidak ya, itu hak kita juga untuk menentukan ya. Ya, kita juga wajib memiliki kewajiban yang harus kita lakukan, termasuk menghormati hak orang lain. Hak orang lain. Ya, jadi kita wajib untuk menghormati hak orang lain. Ya, selain kewajiban-kewajiban yang lain yang harus kewajiban menjaga kebersihan, kewajiban untuk beribadah. Nah, kita juga menghormati hak orang lain juga. Ya. Itu salah satu kewajiban kita itu menghormati hak orang lain ya. Nah, misalnya ini tadi ya, kita berhak menggunakan lapangan sepak bola. Ya. Wah, ini ceritanya apa ya? Misalnya dua orang yang sedang bercakap-cakap. Di lapangan.
Nah, aku ingin berolahraga di lapangan. Jadi kamu minggir di lapangan. Terus ini misalnya dia sudah menggunakan lebih dahulu ya. Loh, aku kan datang lebih dulu. Aku juga mau olahraga. Jangan aku, kami ya, misalnya kelompok. Kami kan datang lebih dulu. Kami juga ingin olahraga. Ini punya banyak teman, dia juga punya banyak teman. Bagaimana kalau kita olahraga sama-sama saja? Ini gambarnya agak susah ya. Hehe, jelek amat gambarnya. Oke, kita bertanding sepak bola antar kelas. Ya, gambarnya nggak begitu, nggak jelas ini. Oke lah ya. Ekspresinya kok sedih gini ya. Maksudnya harusnya happy. Oke. Intinya gitulah ya. Apa saja nilai yang perlu dikembangkan pada saat kamu melakukan kerjasama dengan temanmu? Saat kerjasama,
Ya, nilai-nilai yang harus dikembangkan itu adalah kita memahami hak dan kewajiban kita. Kita memahami hak dan kewajiban. Ya, kita memahami hak dan kewajiban, apalagi ya yang dikembangkan pada saat kamu melakukan kerjasama dengan temanmu. Nah, kita juga harus menjaga nilai persatuan dan kesatuan. Ya. Nggak boleh seenaknya sendiri. Itu loh. Nilai apa dan sikap apa yang diperlukan ketika kamu mendengarkan presentasi teman-temanmu, ya. Jadi kita harus menghargai jerih payah orang lain, menghargai usaha dan jerih payah orang lain dengan memberikan komentar yang membangun dan penghargaan atau dibalik boleh penghargaan dan komentar yang membangun, ya. Bagaimana nilai-nilai itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Adakah kesulitan yang kamu hadapi untuk melakukannya? Ya, jadi dengan memberikan komentar positif, ya, dengan memberikan komentar positif dan dukungan, ya, pada usaha orang lain. Apakah ada kesulitan? Ya mungkin ada, ya. Jadi adakah kesulitan yang kamu hadapi untuk melakukannya? Mungkin kita kadang-kadang nggak tahu harus ngomong apa gitu, ya. Jadi ini harus kita memang dipandu oleh guru. Misalnya, wah hebat kamu, kamu sudah bagus, tapi melakukannya sebelum mengkritik, memuji dulu, ya, memuji dulu sebelum mengkritik atau memberi kritik agar tidak tersinggung, ya, memberikan kritik, kritikan dan masukan. Ya, pada intinya kita tunjukkan dukungan kita, bukan untuk mencela, ya. Ya, kita tunjukkan dukungan kita. Nanti kita memberi masukan dikira menghina, akan khawatirnya gitu. Tuliskanlah beberapa hak dan kewajiban yang kamu miliki di rumahmu. Buatlah sebuah janji pada sebuah kartu dan tuliskan dengan rapi. Tunjukkan kepada orang tuamu, mintalah nasihat mereka bagaimana kamu melakukan kewajibanmu dengan baik, ya. Beberapa hak dan kewajiban. Janjiku terhadap ayah dan ibu. Ya, ini lebih pada kewajiban, ya, kalau janji pada ayah ibu. Ya, janjiku kepada ayah dan ibu, aku berjanji akan mematuhi nasihat ayah dan ibu, menghormati, ya, menghormati ayah dan ibu, ya, dan
Nah, gitu ya. Aku berjanji akan mematuhi nasihat-nasihat ibu dan menghormati ayah dan ibu serta menghormati ayah dan ibu. Oke, serta menghormati ayah dan ibu. Kalimatnya biar enak. Serta aku berjanji akan mematuhi nasihat-nasihat dan menghormati ayah dan ibu, lebih enak gitu ya. Mematuhi nasihat-nasihat dan selalu menghormati ayah dan ibu. Aku juga berjanji akan belajar. Aku juga berjanji akan belajar dengan rajin, disiplin, ya, akan belajar dengan rajin, disiplin, ya, dan melaksanakan ya, tugas-tugas tanggung jawab yang tanggung jawabku dan melaksanakan semua tanggung jawabku, nah, gitu ya. Dan melaksanakan semua tanggung jawabku. Semaksimal mungkin. Baik, ini adalah akhir dari video ini. Kita akan belajar lagi di subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nanti ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.